Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 442, yaitu tafsir surah Yasin ayat 28 sampai ayat 40 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatun wahidatun fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal 'ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada surat Yasin ayat 29 ada kata-kata sayhatan wahidatan. Ini boleh dibaca sayhatun wahidatun, berarti diganti dengan tanwin dhammatain. Pada ayat 32 surat Yasin wa in kullul lamma, ini tasydidnya boleh dihilangkan menjadi lama, dan ini mengubah terjemahnya sehingga terjemahnya ada dua nantinya. 33 al-maitah, yaknya boleh ditasydid menjadi mayyitah. Ayat 34 al-uyun, ain boleh dikasrah menjadi iyun. Ayat 35 samarihi boleh didommah menjadi sumurihi. Kemudian amilat hu, haknya boleh dihapus menjadi amilat aidihim. Ini semuanya tambah ayat 39 wal qamara, ra-nya boleh didommah menjadi wal qamaru.
Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bacaan ini semuanya benar karena qiraahnya qiraah mutawatirah, bacaan yang sumbernya dari Nabi. Adapun tafsirnya secara ringkas, pada surat Yasin ayat 28 Allah melanjutkan kisah yang kemarin sudah kita baca. Allah mengatakan wa ma anzalna, dan tidaklah kami Allah menurunkan, maksudnya mengirimkan, ala qaumihi, kepada kaumnya, mim ba'dihi, setelah kematiannya orang tersebut, min jundin, tentara-tentara, minas sama, dari langit, wa ma kunna, dan tidak adalah kami Allah munzilin, menurunkan para malaikat. Kisah yang kemarin sudah kita bahas pada ayat 27 dan sebelumnya, bahwa setelah Allah mengirim para rasul sampai 3 rasul, ternyata semuanya didustakan oleh kaum kafir ini. Maka ada seorang yang mukmin yang menasihati kaumnya, wahai kaumku, mari kita ikuti, ini rasul-rasul utusan Allah, pasti membawa kebenaran, ingin menyelamatkan kita dari siksa Allah. Malah orang ini kemudian dibantai, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Begitu dibantai, langsung dia dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berarti matinya mati syahid. Dan dalam hadis yang sahih dijelaskan, orang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Maka dia langsung masuk surga. Sehingga setelah dia masuk surga, dia mengatakan, alangkah bagusnya seandainya kaum saya yang kafir itu mengetahui kondisi saya ternyata malah dimuliakan oleh Allah. Nah, seandainya mereka mengetahui kondisi saya, mereka akan masuk Islam seperti saya. Ini berarti orang yang sangat bagus hatinya, ketika masih hidup sayang kepada kaumnya sehingga menasihati semua kaumnya. Dibunuh pun dia masih ingin supaya kaumnya itu mendapatkan hidayah seperti dia. Ini orang hatinya Masya Allah, bersih sekali orang ini. Nah, setelah Allah siksa, setelah Allah marah gara-gara orang mukmin ini dibunuh, maka Allah kemudian kirimkan siksa kepada mereka. Untuk mengirimkan siksa ini, apakah Allah butuh mengirimkan tentara-tentara? Kata Allah, wa ma anzalna, kami tidak perlu menurunkan kepada kaumnya tentara-tentara dari langit. Enggak perlu. Cukup bagi Allah ingin menghancurkan suatu kaum, kun, selesai sudah. Enggak perlu Allah kerahkan tentara-tentara dari langit, para malaikat ayo turun semuanya, serbu itu kaum yang membunuh orang mukmin ini. Enggak perlu begitu. Allah itu maha kuat, enggak butuh sama malaikat-malaikat, enggak butuh sama tentara-tentara, enggak butuh. Cukup dengan satu kali ucapan kun, langsung selesai, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ayat ini, kami tidak menurunkan, yaitu kami tidak menurunkan malaikat untuk menyiksa mereka. Enggak perlu. Cukup siksaan dikirim oleh Allah dari atas langit, mereka sudah hancur lebur. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 59, Allah mengatakan fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Kami turunkan bagi orang-orang zalim siksa dari langit. Jadi enggak perlu adanya malaikat turun, enggak perlu. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapapun juga. Maka Allah sebutkan bagaimana siksaan yang dikirim kepada mereka pada ayat berikutnya, ayat 29. Allah mengatakan, ingkanat, tidak adalah siksa itu illa kecuali sayhatan wahidatan, satu kali teriakan. Faidahum, maka tiba-tiba mereka semua khamidun, mati semuanya. Jadi Allah kirimkan siksaan berupa teriakan, tapi teriakan ini sangat memekikkan telinga. Setiap yang mendengar teriakan itu semuanya langsung mati. Ini berarti menunjukkan maha kuasanya Allah untuk menghancurkan manusia. Nggak butuh mengerahkan malaikat yang banyak, nggak butuh turun siksa yang dahsyat. Cukup hanya satu teriakan saja sudah mati semuanya. Khamidun itu artinya padam, seperti padamnya api. Berarti mereka mati total. Api itu kalau mati kan total, nggak ada bekasnya, tahu? Nggak ada bekas api, nggak ada. Ya adanya adalah barang yang dibakar tadi. Nah mereka juga begitu, sudah nggak ada bekasnya, mati semua total mereka.
Maka Allah kemudian mengatakan, ya hasratan, betapa rugi alal ibad, hamba-hamba tersebut, yaitu hamba-hamba yang kafir tadi. Kenapa rugi? Karena mayatihim, tidaklah datang kepada mereka mir rasulin, seorang rasul, illa kecuali kanu bihi, adalah mereka terhadap rasul tadi yastahziun, mengejek. Ya hasratan bukan rugi, saya ralat. Hasrah itu menyesal. Hasrah itu asyaddun nadamah, penyesalan yang paling dahsyat, itu disebut hasrah. Maka maksud ayat ini adalah betapa menyesalnya orang-orang kafir tadi kelak di hari kiamat. Kenapa menyesal? Sudah dikirimi hidayah oleh Allah malah menolak. Sudah dikirimi Rasul oleh Allah malah didustakan. Sudah ada orang baik hati dari kaum mereka yang menasihati mereka supaya beriman seperti dia, malah dibunuh. Nah, betapa menyesalnya mereka nanti kalau mengetahui siksaan yang harus mereka hadapi di akhirat. Karena orang kafir pasti akan menghadapi siksaan yang berat di akhirat. Nah, pasti menyesal mereka. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran, mari sebelum kita mati, supaya besok di akhirat tidak menyesal, maka jangan melakukan seperti tingkahnya orang-orang kafir. Kita harus berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan memang nggak paham agama, sehingga disuruh salat 5 waktu ya nggak mau datang ke masjid. Nah, maka kita jangan seperti orang kafir. Orang kafir datang ke gereja kolo-kolo, mungkin sepekan sekali. Nah, kita orang muslim jangan begitu. Datang ke masjid ya setiap hari, supaya tidak menyerupai orang-orang kafir. Kalau kita datang ke masjid hanya Jumatan tok, nah itu mirip orang-orang kafir itu. Orang kafir ke gereja ibadah sepekan sekali. Nah, hanya bedanya mereka hari Ahad, kita hari Jumat. Jangan seperti orang-orang kafir. Marilah kita sering-sering ke masjid, karena Rasulullah mengatakan al-masjid baitu kulli mumin. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang beriman. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sebagian ulama membaca ayat ini dengan bacaan yang berbeda, yaitu begini: ya hasratal ibadi ala anfusiha, betapa menyesalnya hamba-hamba kafir tadi, menyesali diri sendiri. Nah, bacaan seperti ini bolehkah untuk kita baca sebagai Al-Quran? Tidak boleh. Kenapa? Karena bacaan yang tulisannya tidak persis dengan yang ada di mushaf kita, maka itu berarti bacaan yang tidak mutawatir. Maksudnya bacaan yang tidak boleh dijadikan sebagai bacaan Quran. Untuk tafsiran saja nggak apa-apa. Jadi tafsirannya ya hasratan alal ibad, betapa menyesalnya hamba. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bacaan yang berbeda tadi. Ya hasratal ibad ala anfusihim, betapa nyesalnya hamba-hamba tadi terhadap diri sendiri. Mereka akan mengatakan, wah dulu itu ketika Rasul 3 dikirim, kalau kami iman, kami pasti masuk surga. Nah, nyesali diri sendiri. Itu tafsirannya ya. Betapa menyesal, maksudnya menyesali terhadap diri sendiri. Maka bacaan yang tidak mutawatir dari bacaan Quran ini boleh untuk tafsir, tapi tidak boleh untuk dibaca sebagai Quran. Kalau kita membaca ya sesuai tulisan yang ada di mushaf kita itu. Nah, maka mushaf Quran ini jangan diubah-ubah, nggak boleh diubah-ubah. Begitu diubah, maka ini sudah tidak boleh sebagai Quran lagi. Baik, kemudian ayat 31 Allah mengatakan, alam yarau, belumkah mereka mengetahui, kam ahlakna, betapa banyak sudah kami hancurkan, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, generasi-generasi, annahum, bahwasanya mereka generasi-generasi yang hancur tadi, ilaihim, kepada mereka, la yarji'un, tidak kembali, maksudnya tidak bisa hidup lagi. Jadi Allah bertanya, bukankah umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah, mereka tidak bisa hidup lagi? Artinya sudah dihancurkan oleh Allah, ya sudah, mati sudah. Ini menolak keyakinan sebagian orang-orang kafir yang disebut kelompok Dahriyah, di mana orang-orang kafir kelompok Dahriyah ini meyakini namanya orang mati pasti nanti akan hidup lagi, balik ke dunia seperti semula.
Ini keyakinan sebagian orang kafir. Jadi bukan hidup lagi tapi ke akhirat, bukan. Mereka nggak percaya akhirat. Tapi mereka meyakini akan hidup lagi tapi balik ke bumi lagi, ke dunia lagi. Nah, maka oleh Allah bantah dengan ayat ini. Dibantah Allah dengan ayat ini. Apa mereka nggak ngerti? Umat-umat terdahulu sudah banyak yang dihancurkan oleh Allah, tapi juga tidak ada yang kembali ke dunia. Nah, maka keyakinan itu sangat-sangat salah. Betul ada kebangkitan setelah mati, tapi bukan kembali ke dunia, tapi kembali kepada Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Ayat 32 Allah mengatakan, wa in, dan tidaklah, kullun, masing-masing, lamma, kecuali, jami'un, semuanya, ladaina, di hadapan kami, muhdarun, akan dihadirkan. Maksudnya semua mereka pasti akan dihadirkan, dibangkitkan setelah mati untuk berkumpul di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amalan masing-masing dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, baik yang muslim maupun yang kafir, baik yang orang beriman maupun orang yang tidak beriman, semuanya akan dihadirkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Ini kalau kita baca dengan bacaan yang biasanya, wa in kullul lamma, innya diartikan tidaklah, lamma diartikan kecuali. Sekarang kita baca dengan bacaan yang lain, wa in kullul lama. Nah, kalau dibaca begitu maka terjemahnya wa in, dan sungguh, kullun, masing-masing, lama, sungguh, jami'un, semuanya, ladaina muhdarun, akan dihadirkan di hadapan kami. Jadi terjemahnya berbeda, tapi maksudnya ya sama. Masing-masing orang akan dibangkitkan oleh Allah, dihadirkan ke padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amalan masing-masing, diberi balasan yang setimpal. Balasannya apa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, pada surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Fariqun, sekelompok orang, fil jannah, masuk surga, wa fariqun, dan sekelompok orang, fis sa'ir, masuk neraka yang dinyalakan. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita dimasukkan oleh Allah dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, untuk membuktikan bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang setelah mati, apa buktinya? Allah sebutkan pada ayat 33, Allah mengatakan, wa ayatun, dan tanda kekuasaan, lahum, bagi mereka, adalah al-ardul mayyitah, tanah yang sudah mati. Mati itu sudah tidak ada tanamannya lagi, tandus, kering. Ahyainaha, kami menghidupkannya lagi, wa akhrajna, dan kami keluarkan, minha, darinya, habban, biji-bijian, faminhu, maka dari biji-bijian tadi, yakulun, mereka memakan. Jadi maksudnya Allah menyuruh kita mengambil pelajaran. Bukankah ada bumi mati, tidak ada tanaman sama sekali karena kering kerontang, sudah tidak turun hujan lama sekali. Tapi begitu Allah kirim air hujan, kan tumbuh-tumbuhan itu bisa muncul kan? Kok bisa tanah yang asalnya mati, kering kerontang, tidak ada tumbuhan sama sekali, satu pun tidak ada, tiba-tiba muncul tumbuh-tumbuhan? Itu kalau bukan Allah Maha Kuasa, terus menunjukkan apa itu? Nah, maka maksudnya Allah, sebagaimana bumi yang mati bisa dihidupkan lagi, Allah juga bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup lagi. Dan cara Allah menghidupkan orang mati ternyata sama dengan cara Allah menghidupkan bumi yang mati, yaitu apa? Turunkan hujan. Maka dalam hadis yang sahih, dan mungkin sudah saya jelaskan kemarin, bahwa cara Allah menghidupkan orang mati bangkit dari kubur, diturunkan hujan. Setelah terjadi hari kiamat, nanti Allah turunkan hujan. Dengan sebab hujan ini, maka mayit-mayit yang ada dalam bumi yang sudah tinggal tulang belulang itu akan menjadi tumbuh badannya masing-masing. Tapi masih berada dalam tanah, Pak. Tapi badannya jadi utuh lagi.
Setelah itu Allah perintah malaikat Israfil untuk meniup terompet. Di terompetnya malaikat Israfil ada satu lubang. Di lubang itulah terkumpul nyawa-nyawa seluruh manusia. Nah, begitu dia tiup terompetnya, nyawa ini melayang semuanya, kemudian semuanya bergabung pada jasad masing-masing. Dan nyawa ini melayangnya tidak akan salah, nempel pasti jasad masing-masing. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dalam ayat yang lain, wa idzan nufusu zuwijat. Ingatlah ketika nyawa-nyawa itu digandengkan oleh Allah, yaitu gandengkan pada jasadnya masing-masing, pas pada jasadnya masing-masing. Nyawa saya akan kembali ke tubuh saya, nyawa panjenengan akan kembali kepada tubuh panjenengan. Setelah itu baru mereka bangkit dari kubur karena mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, waja'alna, dan kami jadikan fiha, pada bumi tadi, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari pohon-pohon kurma, wa anabin, dan pohon-pohon anggur, wa fajjarna, dan kami alirkan fiha, pada bumi, minal uyun, mata air. Jadi tidak sampai di situ kekuasaan Allah. Tidak hanya mampu menghidupkan tanah yang sudah mati, bahkan tanah yang sudah mati tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Berarti tumbuhannya ini banyak, besar. Jannat itu artinya kebun yang lebat. Kalau kebun tidak lebat tidak disebut jannat. Karena jannat itu dari kata-kata janna ya jinnu jinnan. Jin itu apa? Jin itu makhluk yang tidak terlihat. Maka jannah itu maksudnya adalah kebun yang sangat rindang sampai tanahnya itu nggak terlihat. Kenapa nggak terlihat? Karena ketutupan oleh, kenaungan oleh pohon-pohon, daun-daun pohon yang sangat lebat. Maka kalau kebun tapi isinya cuma satu pohon, tidak rindang, itu tidak disebut jannah. Jannah itu adalah kebun yang sangat rindang. Awalnya mati, tiba-tiba jadi kebun yang sangat rindang. Masya Allah. Kemudian di sini Allah sebutkan pohon kurma dan pohon anggur. Kenapa? Karena ayat ini turunnya pada orang-orang Arab, dan orang Arab itu paling suka dengan pohon kurma dan pohon anggur. Kenapa? Membuahkan buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Kurma itu sebagai makanan pokok. Anggur kalau dijadikan kismis juga sebagai makanan pokok. Bisa disimpan lama seperti beras. Beras bisa disimpan lama. Nah, kurma kering juga begitu, anggur kering atau kismis juga begitu. Kemudian Allah mengatakan, liyakulu, supaya mereka makan, min thumurihi, dari buah-buahannya, wa ma amilat, dan apa yang dikerjakan oleh aidihim, tangan-tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka mau bersyukur? Jadi nikmat Allah sudah banyak kepada manusia, maka semestinya disyukuri. Sehingga mestinya mengambil pelajaran dari nikmat Allah yang diberikan tadi. Bagaimana mengambil pelajarannya? Yaitu kita balas nikmat Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud wa ma'amilathu aidihim, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maksudnya apa yang ditanam oleh tangan-tangan mereka. Mereka menanam, mendapatkan hasil dari tanaman mereka. Itu siapa yang menumbuhkan? Bukan tangan mereka. Kita hanya bisa menanam, tapi yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, setelah kita menanam, seringkali kita mengalami kegagalan panen. Gara-gara ada tikus, gara-gara ada hama, dan sebagainya. Berarti nikmat itu tetap dari Allah. Kita hanya melakukan usaha, tapi endingnya tetap Allah yang melakukan, yaitu tumbuhnya buah-buahan itu Allah yang melakukan. Maka di sini Allah menyuruh kita bersyukur. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mempelajari bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Karena sebagian orang, bahkan banyak orang tidak paham bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan berhura-hura, bukan dengan membuat perayaan, bukan.
Mensyukuri nikmat Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya banyak sekali. Paling gampang lah surat yang pendek saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan Allah. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathu Makkah, dan engkau melihat manusia-manusia pada masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Nah, ini berarti nikmat Allah sudah sempurna nih. Apa yang harus dilakukan? Maka berfoya-foyalah, maka rayakanlah, buatlah perayaan. Bukan. Allah mengatakan fasabbih, tasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji pemeliharamu, wastaghfirhu, istighfarlah kepada Allah. Jadi suruh ibadah, Pak. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Memperbanyak ibadah, menambah ibadah. Nikmat Allah sangat banyak. Indonesia merdeka termasuk nikmat. Nikmat harus disyukuri supaya tidak dicabut oleh Allah. Nah, mensyukuri gimana? Itu yang banyak orang salah paham. Sehingga mereka mensyukuri dengan berfoya-foya, dangdutan dan sebagainya. Ini bukan bersyukur namanya. Ini namanya kufur. Karena mensyukuri nikmat Allah itu menggunakan nikmat Allah dengan sesuai keinginan Allah. Nah, malah dangdutan itu berarti bukan syukur kayak begitu. Ini perlu dijelaskan kenapa banyaknya orang tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena tidak pernah ngaji Quran. Surat An-Nasr saya sudah hafal, iya hafal, tapi nggak paham isinya. Buktinya banyak yang melanggar ayat ini. Mau mensyukuri Allah, tasbihlah yang banyak, tahmidlah yang banyak, istighfarlah yang banyak, atau ibadah-ibadah yang lain. Bersyukur kepada Allah dengan membagi beras kepada orang-orang miskin, bagus, itu termasuk ibadah, itu sedekah termasuk ibadah. Maka boleh orang yang pulang dari haji kemudian sampai di rumah dia bagi-bagi kepada tetangga-tetangganya, bagi-bagi oleh-oleh haji, bagi-bagi makanan, bagi-bagi gamis, boleh. Itu termasuk syukur karena sedekah itu termasuk ibadah. Tapi kalau berfoya-foya ini bukan suatu ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat 36. Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci zat yang khalaqal azwaja, telah menciptakan jodoh-jodoh, kullaha, seluruhnya, mimma, dari apa-apa yang tumbitul ardu, bumi menumbuhkan, yaitu tanaman-tanaman, wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa saja yang mereka tidak ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa makhluk itu ternyata berjodoh-jodoh. Maksudnya berjodoh gimana? Ada pasangannya. Maksudnya ada pasangannya gimana? Ada cowok, ada cewek, ada jantan, ada betina, ada lagi ada perempuan. Dan itu baik tumbuh-tumbuhan atau manusia atau makhluk apapun yang kita tidak tahu, semuanya begitu. Contoh tumbuh-tumbuhan, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa arsalna riyah lawaqih, surat Al-Hijr ayat 22. Kami kirim angin untuk mengkawinkan. Angin mengkawinkan apa? Nah, ada dua tafsiran. Sebagian ulama mengatakan mengkawinkan awan dengan awan, berarti ada awan jantan, ada awan betina. Kalau sudah dikawinkan akan hamil. Kalau hamil akan lahir. Lahirnya apa? Air hujan. Jadi kalau tidak ada awan betina jantan, nggak ada air hujan, Pak. Orang mungkin lahir. Ada lagi yang mengatakan maksudnya mengkawinkan di sini, angin mengkawinkan pohon dengan pohon. Berarti ada pohon jantan, ada pohon betina. Maka dikirim oleh Allah angin sehingga dari pohon jantan ini terbang sesuatu kepada pohon betina, jadilah berbunga, setelah itu berbuah. Maka kalau tidak ada perkawinan jantan betina pohon, tidak mungkin ada buah, karena buah itu adalah hasil perkawinannya tadi. Jadi jangan dikira yang melahirkan cuma manusia. Manusia melahirkan betul, ada ibu hamil kita lihat.
Kita juga pernah berada dalam perutnya ibu hamil, tapi ternyata yang hamil tidak hanya manusia. Awan pun hamil, tapi anaknya adalah air. Pohon pun hamil, tapi anaknya adalah buah-buahan. Makanya Allah mengatakan di sini, wa mimma la ya'lamun. Semua yang kalian tidak ketahui juga berjodoh-jodoh. Sehingga ini sesuai dengan ayat Allah pada surat yang lain, surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in, segala sesuatu, khalaqna zaujain, kami ciptakan berpasangan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Maka tadi ada awan jantan, ada awan betina. Ada pohon jantan, ada pohon betina. Nah, mungkin angin juga begitu, karena segala sesuatu loh Pak. Kulli syai', segala sesuatu. Hanya kita tidak tahu bagaimana jantannya angin, bagaimana betinanya angin. Pokoknya segala sesuatu berjodoh-jodoh. Kemudian Allah mengatakan wa ayatun, dan tanda kekuasaan Allah lahum, bagi mereka adalah al-lail, malam. Naslahu, kami lepas minhu, dari malam, an-nahara, siang. Faida, tiba-tiba hum, mereka itu mudlimun, gelap gulita. Ini tanda kekuasaan Allah. Ada malam, ada siang bergantian. Kalau datang malam, siang pergi kemana? Kita nggak ngerti. Kalau datang siang, malam pergi kemana? Kita nggak ngerti. Nah, itu kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini selain menunjukkan kekuasaan Allah, juga merupakan nikmat Allah terhadap kita. Coba kalau siang terus Pak, kita nggak bisa tidur. Coba kalau malam terus, susah kita jualan es teh jumbo 3.000, ora mungkin payu. Malam terus, adem terus. Tapi ada siang, ada malam. Maka yang jualan es teh jumbo laku siang hari, yang jualan laku malam hari, gitu. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, pada surat Al-Qasas ayat 77, ayat 71. Qul araitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Bagaimana kalau Allah itu menjadikan malam itu sarmat? Sarmat itu terus menerus, abadi, malam terus nggak berhenti. Andaikan malam itu sarmat, andaikan malam itu terus menerus, nggak ada siangnya. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan siang? Siapa? Nggak ada. Demikian juga sebaliknya, bagaimana seandainya Allah jadikan siang itu terus menerus, sarmadi, terus menerus? Siapa yang bisa mendatangkan malam supaya kalian bisa tenang padanya? Nah, maka ini termasuk nikmat Allah yang sangat besar untuk manusia. Allah mengatakan ayat 38, wasyamsu, dan matahari tajri, berjalan, limustaqarril laha, pada tempat menetapnya. Dzalika, itulah takdiru, ketetapan al-aziz, yang maha gagah, al-alim, yang maha mengetahui. Yang dimaksud mustaqarrin, tempat menetap, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, mustaqar itu maksudnya adalah tempat menetap di bawah singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, berarti sahih. Wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kemana matahari itu pergi kalau dia tenggelam? Matahari kan berjalan ke barat, kemudian tenggelam. Nah, Nabi tanya, kemana kalau dia sudah tenggelam, perginya kemana? Maka Nabi mengatakan dia itu pergi sampai datang ke tempat di bawah singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta izin. Ya Allah, saya minta izin besok pagi saya muncul lagi. Maka diizinkan oleh Allah, silahkan muncul. Maka paginya muncul lagi dari arah timur. Nanti berjalan lagi, kemudian sampai barat, tenggelam lagi, sampai ke bawah singgasananya Allah, minta izin lagi sama Allah, diizinkan oleh Allah, maka muncul lagi. Terus seperti itu setiap hari. Itulah yang disebut sebagai mustaqar, tempat menetap di bawah singgasananya Allah. Singgasana Allah di atas sana, di atas langit. Jadi menggambarkannya gimana ini? Nah, menggambarkannya gini. Ini langit bentuknya kubah seperti ini. Kemudian ini bumi. Nah, kemudian matahari muncul dari timur, kemudian berjalan di atasnya bumi, kemudian mengelilingi bumi. Ya. Jadi mataharinya yang mengelilingi bumi.
Setelah itu berada di bawah singgasana Allah, pas tepat sana, maka di tengah malam itu terjadinya tengah malam, nah itu minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diizini maka muncul lagi dari timur, terus begitu. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir, bukan dari saya. Adapun bumi itu bentuknya datar atau bulat, nah ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Para ulama ya Saudi banyak yang mengatakan bumi datar. Kenapa? Sesuai ayat-ayat dohirnya menunjukkan datar. Ada lagi yang mengatakan bumi bulat, pun kalau orang ngerti kalau orang tahu ngelilingi bumi, jadi orang ngerti kalau. Pokoknya ada dua teori gitu saja. Tetapi saya cenderung bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Tapi kalau sesuai penjelasan dari Ibnu Katsir ini, gambarannya paling gampang bumi datar. Sehingga bumi datar dikelilingi oleh matahari dari timur ke barat, kemudian balik lagi terus begitu. Jadi bukan buminya mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Nah, ini juga diperselisihkan ulama lagi. Yang mengelilingi itu bumi atau matahari? Sembuh kalau benar ngerti. Orang tahu munggah kalau. Dan orang-orang yang berteori itu ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena sebagian mereka itu kadang-kadang berbohong. Mengatakan kami sudah sampai bulan, bakne kur foto neng planet pundi di bumi, kemudian dipilih padang Sahara yang seperti bulan bentuknya, ngapusi meneh. Nah sekarang ini memang kita harus berhati-hati, banyak orang ngapusi. Sampai ada virus namanya virus bohong bersama-sama. Namanya apa Pak? Bohong bareng-bareng, sama-sama bohong. Virus sambo, sama-sama bohong. Nah, harus berhati-hati kita, jangan ikut-ikutan virus sama-sama bohong. Nah maka masalah itulah kita tinggalkan sajalah, nggak usah membahas masalah bumi bulat, bumi datar, bumi dikelilingi matahari, matahari dikelilingi bumi, seramudeng loh. Pokoknya kita bahas tafsir aja. Nah itu tafsiran yang pertama untuk kata-kata mustaqorrin. Tafsiran yang kedua, mustaqorrin artinya bukan tempat menetap, tapi waktu mandek. Wasyamsu tajri, matahari itu berjalan terus, limustaqorrin, sampai waktu mandeknya. Kapan waktu mandeknya? Ketika sudah datang hari kiamat. Ini dua tafsiran dari para ulama tafsir, disebutkan semuanya oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan, wal qamaru, dan bulan itu qaddarnahu, kami telah menetapkannya, manazila, beberapa posisi, hatta sehingga ada dia kembali kal urjun, seperti tundun al qadim yang usang. Jadi maksudnya sebagaimana matahari itu berkeliling, demikian juga bulan juga berkeliling. Ini semuanya menunjukkan waktu yang khusus. Kelilingnya matahari ini berarti 1 tahun. Kelilingnya bumi ini berarti apa? 1 bulan. Atau kalau teori yang lain berarti bumi mengelilingi bulan itu 1 bulan. Bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Pokoknya teorinya seperti itu, saya nggak ngerti. Itu hanya teori-teori, bisa benar bisa salah, karena kita tidak temukan dalilnya yang jelas dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Kita hanya temukan bahwa matahari untuk penentuan tahun, bulan untuk penentuan apa? Untuk penentuan 1 bulan. Kalau itu ada dasarnya, yaitu dari dalil-dalil yang kita baca. Yang dimaksud manazil, beberapa posisi, itu maksudnya posisi bulan yang berubah-ubah. Kadang bulan menjadi sabit sangat kecil, kemudian di tengah bulan kita temukan bulan purnama. Nah, itu manazil, beberapa posisi. Sampai kembali lagi menjadi tundun yang usang. Tundun yang usang bentuknya kayak bulan sabit itu melengkung begitu. Tundun itu kayak pisang tuh, nah, pisang kalau sudah tua itu kan kemudian ngelentruk begitu. Nah, kalau sudah usang begitu, nanti akan melengkung seperti apa? Bulan sabit itu. Maka yang dimaksud di sini adalah tanggal 1 bulan sabit, bentuknya bulan adalah seperti tandan atau tundun yang apa? Yang usang. Kemudian kita lanjutkan ayat terakhir. Lasyamsu, tidaklah matahari itu, yang bagi pantas laha baginya, antudrika untuk menyusul al-qamara kepada bulan. Walal lailu, dan tidak mungkin malam itu sabiqun nahar, mendahului siang. Wa kullun, masing-masing, fi falakin, di dalam garis edar, yasbahun, berjalan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bintang-bintang, demikian juga ada bumi, ada bulan, ada matahari, masing-masing berjalan di garis edar, tapi tidak pernah tabrakan.
Sementara para ulama ahli astronomi mereka mengatakan bahwa bintang-bintang yang ada di langit jumlahnya seperti pasir yang ada di bumi. Maksudnya sangat banyak tak terhitung. Lah jumlahnya sangat banyak, masing-masing berjalan pada garis edarnya masing-masing, kok tidak tabrakan? Ini kalau bukan kekuasaan Allah, apa ini? Ini menunjukkan kekuasaan Allah jelas. Maka Allah katakan matahari nggak mungkin nyusul bumi bulan, maksudnya tidak mungkin nabrak bulan, nggak mungkin. Jatahnya matahari di sini, jatahnya bulan di sini, nggak akan tabrakan. Demikian juga siang tidak mungkin mendahului malam, malam tidak mungkin mendahului siang. Artinya pasti bergantian sesuai kehendak Allah. Kadang malam sama dengan siang, kadang malam lebih panjang, kadang siang lebih panjang. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari takdirnya Allah yang seperti ini kita ambil dua pelajaran minimal. Yang pertama pelajarannya Allah sangat kuasa sehingga mampu seperti itu. Yang kedua Allah sangat besar nikmatnya kepada kita sehingga memberikan nikmat yang luas seperti itu. Bergantinya malam dan siang ini nikmat Allah, munculnya matahari dan berganti dengan bulan ini juga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan menambah ibadah kepada Allah, bukan dengan berfoya-foya dan berhura-hura. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu bisa digunakan untuk soal jawab.